itu sampai 3 membedakannya. Diferensiasi order 1, diferensiasi order 2, diferensiasi order 3. Udah, biasanya mentok sampai situ. Itu nanti sudah stasioner. Tetapi nanti di contoh ini, sekali saja, difference langsung stasioner. Untuk contoh ya. Tapi kalau di lapangan, beda. Ini asumsi metode Botjenkin. Langkah pertama pada model identifikasi adalah menentukan apakah sebuah data time series bersifat stasioner. Jika tidak, maka kita sesuaikan. Kita lakukan diferensiasi. Kemudian 2, setelah data time series merupakan data stasioner, langkah selanjutnya adalah menentukan model yang akan digunakan. Penentuan model dilakukan dengan cara membandingkan ACF dan PACF. Ini ada 2 data, Y1T dan Y2T. Datanya. Kita disuruh milih Y1T itu stasioner atau non-stasioner. Y2T itu stasioner atau non-stasioner. Kira-kira kalau pertanyaannya misalnya dari 2 data ini, Y1T dan Y2T, manakah yang stasioner? Kira-kira mana jawabannya? Ada yang tahu? Ada? Belum tahu. Gimana? Halo? Belum tahu. Mana yang stasioner? Antara Y1T atau Y2T? Kalau datanya seperti itu. Tinggal pilih saja. Kalau enggak Y1T, ya Y2T. Kalau enggak Y2T, ya Y1T. Mana yang stasioner? Y1T. Y2T. Oh ya. Oke. Y2T. Cara untuk melihat stasioner atau tidak, kita lihat di grafik lebih jelas. Kalau di sini kan nggak kelihatan nih. 8, 5, 2 ini untuk Y1T. Y2T-nya 8, 13, 15, 23. Nggak terlalu kelihatan. Baik, kita lihat grafiknya. Nah, Y1T grafiknya seperti itu. Kita lihat. Tadi kita sepakati awal bahwa yang dimaksud dengan stasioner itu yang datanya statis, stabil. Permintaannya itu tetap. Kalau toh naik turun di kisaran rata-ratanya. Maka Y1T bisa kita kategorikan dengan stasioner. Karena naik turunnya kisarannya rata-rata. Bagaimana Y2T? Ini Y2T, kita juga gambarkan grafiknya. Tadi juga yang dimaksud stasioner adalah ketika mean-nya atau rata-ratanya itu tidak dipengaruhi oleh waktu. Jadi tetap stabil mean-nya, rata-ratanya. Walaupun data itu naik turun, kalau dirata-ratakan, ya stabil. Tidak berubah berdasarkan waktu. Maka kita lihat di Y2T. Kalau ini rata-ratanya akan bergeser seiring waktu. Ketika datanya cuma 2 ini, rata-ratanya sini. Ketika datanya ada 5, rata-ratanya sini. Ketika datanya 6, 7, 8, maka ratanya akan bergeser seiring waktu. Begitu di sini, mentok sini, maka rata-ratanya adalah di atas sini. Itu. Jadi, apakah ini stasioner yang Y2T?
maka ini non-stasioner. Tidak statis, tidak tetap. Permintaannya geser terus. Jadi kalau permintaannya naik-naik terus, maka kita juga akan mengikuti naik-naik ini. Tapi kalau naik turun naik turun naik turun naik turun seperti ini, ya udah statis stabil rata-ratanya, nggak geser. Sekarang kita masuk metode diferensiasi. Tadi metode ARIMA mensyaratkan bahwa data itu harus stasioner. Padahal data itu tidak bisa mengikuti satu pola data. Umumnya data perusahaan itu ya kombinasi. Walaupun ada juga data perusahaan itu yang stasioner langsung lurus ada. Kalau dia langsung lurus terus, maka kita selesaikan dengan ARIMA juga. Tapi namanya, karena tidak ada diferensiasi, karena sudah linear, maka kita selesaikan bukan ARIMA istilahnya, tapi yang lebih jelas adalah ARMA. Walaupun ada yang tidak membedakan ya, ARIMA, ARMA, dan sebagainya. Tapi ada literatur yang membedakan antara ARIMA dan ARMA. ARMA itu adalah ARIMA yang tidak mengalami diferensiasi. ARIMA adalah ARMA yang mengalami diferensiasi. Jadi yang membedakan adalah diferensiasinya. Membedakannya. Ini yang beda. Ini yang membedakan antara. Nah, data kita kalau stasioner langsung kita olah. Data kita belum stasioner, kita lakukan diferensiasi. Ini rumusnya diferensiasi order 1. Ini rumus pada order kedua. Kok rumusnya kelihatannya gampang-gampang susah, Pak? Kalau dilihat di tabelnya gampang. Nah, ini. Tadi Y1T sudah stasioner. Oke, kita bisa langsung selesaikan dengan ARIMA. Tapi Y2T ini tidak stasioner. Non-stasioner. Maka kita gunakan rumus, kalau ini Y2T adalah Y2T min 1. Jadi rumusnya tadi kan Y2T dikurangi Y2T min 1 dikurangi. Maka ketemu hasilnya adalah di kolom. Ini kita perhatikan. Ini Y2T. T-nya kita ganti dengan, ini adalah T ya, ini kurang informasinya. Jadi T-nya itu bisa kita ganti 1, 2, 3, dan seterusnya. Y2T berarti Y21 itu 8. Y22 itu adalah 13. Y23 adalah 15. Pada di sini, ini Y2T min 1. Kalau ini adalah Y21, maka ini adalah Y20. Kalau ini adalah Y22, maka ini Y21. Ini Y21, kita tulis. Kalau ini adalah Y23, maka ini sejajarnya ini adalah Y22. Dan seterusnya. Jadi sama seperti ini tulis sampingnya sini, ini tulis sampingnya sini, tapi turun, terus turun, turun, turun. Nah, kemudian kita kurangi. Y2T dikurangi Y2T min 1. Ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Maka kita cek hasil ZT-nya. Apakah sudah stasioner atau belum? ZT-nya. Ini kalau di gambar tadi cenderungnya naik terus.
Sekarang ZT. Kalau digambarkan bagaimana? Ini non stasioner ya. Maka ZT awalnya grafiknya seperti ini. Ketika kita melakukan diferensiasi, yang pertama hasilnya stasioner. Itu ordo 1. Kalau ada diferensiasi, berarti masuk ARIMA. Kalau tidak ada diferensiasi, artinya data itu sudah lurus, maka kita gunakan ARMA. Kemudian, ini contoh metode diferensiasi. Contohnya, ada komputasi indeks selama 5 hari. Dari keseluruhan data sebanyak 55 hari. Ini ya, rata-ratanya. Penutupan, ada waktunya. Kemudian kita lakukan diferensiasi. Kenapa? Ini kecenderungannya naik. Jadi kita buat, apakah ini stasioner atau tidak, kita buat. Kita plotkan grafiknya. Stasioner atau tidak. Kalau tidak stasioner, lakukan diferensiasi orde pertama. Belum stasioner juga, lakukan diferensiasi orde kedua. Kemudian lakukan sampai orde ketiga. Kita batasi aja sampai 3. Oleh karena itu, kalau ada kakak angkatan sampai 4, saya sempat tanya, loh kok sampai 4 ya? Biasanya sampai 3. Coba tunjukkan literaturnya. Ya ada. Ya udah. Ada literatur. Ini contoh dari differencing. Data realnya. Nah, kita turunkan tadi. Kita turunkan. Maka ketika di periode ini 87 dikurangi, tulis di sini. Ini dikurangi ini, tulis di sini. Ini kurangi ini, tulis di sini. Ini nah, ini kita kurangi seperti itu. Cuman ini nggak ditulis ya sampingnya. Tulis sebelahnya sini, tulis sebelahnya sini, tulis sebelahnya sini, tulis sebelah sini. Untuk mengurangi. Kalau ini kita tulis ini lebih mudah. 90,1 dikurangi 89,7. 91,5 dikurangi 90,1. 92,4 dikurangi 91,4. Tulis di sini. Ini aktual data. Kalau kita bisa lakukan diferensiasi data, bisa mendatar seperti ini. Ini kan ini apa? Konstan, stasioner, stabil. Ini awalnya naik turun. Nah, kita bisa buat ini diferensiasi. Bagaimana kita menentukan suatu model? Maka gunakan autokorelasi, kemudian dengan ACF dan BACF. Kita gunakan. Autokorelasi orde pertama adalah ukuran bagaimana korelasi. Ini autokorelasi. Gambar yang di atas ini adalah plot ACF atau correlation. Time series yang tidak stasioner dalam mean dan varian. Mean dan variannya ini tidak stasioner. Ini juga time series yang tidak stasioner dalam mean-nya. Kemudian ini mean-nya tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah tidak stasioner dalam varian. Kita tahu keterkaitan antara mean
standar deviasi, sama varian. Jadi awal-awal kalau kita menghitung mean, nanti kita bisa menghitung standar deviasinya atau deviasi standarnya. Dengan cara apa? Akar besar. Kemudian penyebutnya, pembilangnya ya. Pembilangnya yang bagian atas, angka bagian atas itu adalah data dalam kurung ya, data dikurangi ratanya kurung tutup kuadrat. Ditambah dengan kurung lagi, kurung buka, kemudian data itu kita masukkan, data yang kedua kita kurangi dengan min-nya, dengan rata-ratanya. Kurung tutup kuadrat. Tambah lagi terus sampai data, kalau di sini tadi contohnya 20 data sampai 20 data. Dibagi dengan n-1. Karena n-nya ini adalah 20 tadi, berdasarkan data, maka kita kurangi 1 menjadi 19. Dalam akar yang besar. Nanti akan ketemu standar deviasi. Kalau itu kita kuadratkan akan menjadi varian. Jadi varian merupakan kuadrat dari standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi harus tahu mean-nya. Maka di sini keterkaitan adalah mean dengan varian. Kemudian ini langkah-langkahnya, plot data, identifikasi model, estimasi model, uji asumsi residual, pemilihan model terbaik. Langkah-langkahnya untuk hari ini. Modelnya seperti itu. Ini observation atau korelasi. Untuk korelasi, kita tinggal masukkan angka-angkanya di sini. Kita akan mengetahui nilai R-nya. Ini angkanya. Itu berkaitan ARIMA. Kemudian nanti yang slide belakang-belakangnya, ini adalah lebih detail berkaitan dengan ARIMA. Tapi teknisnya sudah disampaikan di depan. Kalau ini lebih detailnya, ARIMA. Kemudian sampai dengan penggunaan software-nya. Bagaimana kita menggunakan software-software-nya, langkah-langkahnya. Nah, itu. Kira-kira ada yang mau sampaikan? Materi kita berkaitan dengan ARIMA. Halo? Pengolahan datanya itu pakai aplikasi SPSS ya, Pak? Gimana, Mbak Ani? Ulangi pengolahannya sampai SPSS. Untuk pengolahan datanya itu pakai aplikasi SPSS atau Minitab ya, Pak? Oh ya, kalau yang di ini, yang di slide saya itu menggunakan Minitab. Tapi nanti manut ngikuti Mbak Melin. Kan Mbak Melin kemarin sudah pesan ada form sama ini ya, Minitab ya kemarin. Waktu sebelum pekan yang lalu sebelum pertemuan ini. Itu sudah berpesan untuk menyiapkan itu. Ya nanti ngikuti Mbak Melin ya. Arti. Ada lagi yang sampaikan? Belum? Belum ada, Pak. Belum ada nggih? Ya, baik Chandra maupun Indri. Mbak Melin monitor. Ya, Pak. Ya. Waktu dan kesempatannya monggo Mbak Melin untuk bimbing adiknya. Oh ya, baik, makasih Pak. Oke teman-teman, sambil aku nyiapin slide PowerPoint-nya, teman-teman bisa persiapkan dulu POM-QM dan Minitab.
Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi, Kak. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum kita dengan materi ramalan. Ini materi ini sedikit penjelasannya. Ramalan itu nantinya berkaitan dengan jadwal produksi, perencanaan pemenuhan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, kapasitas produksi, layout fasilitas, penentuan lokasi, metode proses, jumlah mesin, dan sebagainya. Nah, seperti yang udah kita tahu dari materi minggu lalu, yaitu pola data horizontal, tren, musiman, dan siklis. Nah, untuk pola data horizontal, jika tidak ada tren dalam pola data, maka data dapat digolongkan sebagai pola data horizontal. Metode yang bisa digunakan untuk pola data horizontal ini yaitu moving average, naive model, simple average, atau single exponential smoothing. Nah, ini contoh pola datanya. Lanjut ke pola data trend. Itu pola data trend ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan jangka waktu yang panjang. Metode yang bisa dipakai itu naive method, double moving average, double exponential smoothing. Nah, ini contoh-contoh pola data trend. Lanjut ke seasonal. Seasonal itu adanya pergerakan data diprediksi dan akan berulang pada periode 1 tahun atau kurang. Itu metode yang bisa dipakai, naive model, winters model, multiplicative seasonal, ataupun ARIMA. Selanjutnya ada pola data silikal. Pola data silikal itu nantinya terkait dengan ekspansi dan kontraksi bisnis dan ekonomi berlangsung lebih dari 1 tahun dan berkorelasi dengan siklus bisnis. Nah, sebelum ke ARIMA, aku mau nunjukin dulu yang dari technical smoothing-nya. Teman-teman udah buka POMQM-nya masing-masing? Sudah, Kak. Oke. Sebelum melakukan ramalan, kita harus tahu dulu pola data yang akan kita ramalkan. Nah, ini contohnya aku ada data permintaan kursi dan meja dari CV Budi Luhur Sidoarjo untuk data tahun 2010 sampai 2014. Nah, ini kita contohkan dulu permintaan meja dari Januari 2010 sampai Desember 2010. Nah, ini pola datanya. Nah, sedangkan pola data untuk permintaan kursi itu seperti ini.
Nah, untuk data yang permintaan meja, itu bisa kita identifikasi sebagai pola data horizontal. Jadi ini kira-kira rata-ratanya di sini. Nah, data itu tidak berada jauh dari garis rata-rata. Walaupun ada data naik turun, tapi datanya nggak jauh dari garis yang ini. Nah, sedangkan untuk yang data kursi, itu bisa diidentifikasi sebagai pola data tren, tapi trennya naiknya nggak terlalu tinggi ya. Nah, ini kita coba ramalkan data permintaan meja. Nah, ini masuk ke OnKM. Oke, silakan teman-teman inputkan dulu seperti yang tertera di share screen. Oke, ini tadi yang untuk data permintaan meja itu horizontal ya. Jadi bisa kita lihat di sini tadi, horizontal itu bisa pakai moving average, naive model, simple average, atau single exponential smoothing. Nah, di sini kita coba pakai moving average. Dengan movingnya 2, ini klik solve. Nah, dari sini nanti ada data errornya, ada MAD, MSE, dan MAPE. Ini kita copy. Nah, selanjutnya kita coba dengan moving average dengan rata-rata perpindahan 3. Nah, ini kita copy lagi hasilnya.
Nah, tadi metode lain yang bisa kita pakai untuk pola data horizontal itu Naive method. Nah, coba kita pakai Naive method. Oke, copy tabelnya. Nah, untuk menentukan model peramalan terbaik, ini kita bisa lihat dari nilai MAD, MSE, dan MAPE. Itu kita cari nilai yang terkecil. Nah, contohnya dari ini, 3 model peramalan. Untuk yang MAPE, itu nilai terkecilnya ada di moving average 3. Oke, kita tandain. Terus di MSE-nya, error terkecilnya ada di moving average 3 juga. Lanjut ke MAD, itu error terkecilnya juga ada di moving average 3. Nah, berarti dari sini kita ketahui model terbaik untuk melakukan peramalan permintaan meja itu dari metode moving average dengan rata-rata perpindahan 3. Nah, nilai peramalan untuk permintaan meja bulan berikutnya atau periode berikutnya yaitu 57,33 atau dibulatkan menjadi 57. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Cara menentukan next period tadi gimana ya, Kak? Next period itu tadi dari POM-QM-nya kan langsung ya. Nih. Oh, langsung dari software-nya ya berarti. Jadi tadi kan misalnya kita moving average ini tadi 3. Nah, sini kan ada langsung nih nilai next period-nya. Tapi rata-rata kalau dari metode technical smoothing yang dari POM-QM itu rata-rata next period-nya itu cuma bisa meramalkan untuk 1 periode ke depan. Beda nanti sama Arima, kita bisa ngatur sendiri mau berapa periode kita ramalkan. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada, aku lanjutin ya. Nah, oke, yang selanjutnya itu dengan Arima. Sama seperti yang technical smoothing, kita harus paham dulu pola datanya. Di sini aku ada data permintaan mobil. Nah, contohnya misalnya Daihatsu. Kita ambil 36 periode. Nah, coba kita lihat pola datanya. Nah, kalau dilihat dari pola datanya, ini tren. Tapi ini kayak ada seasonalnya ya. Ini di sini. Dia untuk beberapa periode terjadi perulangan puncak-puncaknya. Nah, ini coba kita lakukan ramalan dengan Arima. Ini aku ambil data Toyota untuk 46
48 periode. Nah, ini dikopikan ke Minitab. Oh, ini. Nah, untuk yang Arima, ini aku udah nyiapin langkah-langkah itunya untuk melakukan peramalannya. Teman-teman bisa perhatiin dulu. Yang pertama, kita masukkan data ke dalam worksheet di Minitab, lalu klik Start Time Series. Ini untuk mengetahui pola datanya. Selanjutnya kita cek ke stasioneran data dalam varian. Lanjut dengan cek stasioneran data dalam rata-rata. Nah, ini kita coba dulu. So, klik Start Time Series. Ini masukin datanya. Nah, ini datanya berupa tren ya, trennya naik. Oke, terus kita cek stasioner dalam varian. Ini klik Control Chart, Box Scope Transformation. Yang subgroup size-nya diisikan 1. Nah, ini kita bisa lihat nilai rounded value-nya itu 2. Harusnya nilai rounded value-nya 1 baru bisa dikatakan stasioner dalam varian. Nah, berarti ini kita lakukan transformasi di caranya ini masukkan kayak tadi. Terus di sini kolom C2. Nah, di sini kita masukkan C2 untuk mengetahui apakah sudah stasioner. Nah, ini rounded value-nya 1, berarti sudah stasioner dalam varian. Kita lanjut. Cek lagi datanya, apakah sudah stasioner dalam rata-rata. Nah, ternyata datanya belum stasioner dalam rata-rata. Jadi ini perlu kita lakukan differencing. Cara melakukan differencing itu klik Start, Time Series, terus ini ada differencing. Nah, masukkan yang data yang sudah ditransformasi tadi. Kedua, simpan hasil differencing-nya di C3. Nah, ini. Nah, nilai C3 ini kita cek lagi apakah benar sudah stasioner dalam rata-rata. Nah, kalau kayak gini berarti datanya udah stasioner dalam rata-rata. Nah, langkah selanjutnya sesudah kita melakukan differencing, itu kita menentukan model argimanya.
Nah, ini untuk menentukan model ARIMA, itu kita klik start, time series, auto correlation, masukin nilai yang diferensinya. Terus time series lagi ke partial auto correlation, masukkan nilai differencing. Nah, ini kita ada dua grafik. Yang satu partial autocorrelation function atau disingkat PACF. Yang satu lagi autocorrelation function. Ini disingkat ACF. Nah, untuk model ARIMA itu terdiri atas P, D, dan Q. P itu diambil dari leg yang keluar pada partial autocorrelation. D itu dari banyaknya differencing yang kita lakukan. Tadi kita lakukan 1 kali differencing. Nah, dan yang Q itu dari banyaknya leg yang keluar pada autocorrelation. Nah, di sini untuk parsial yang keluar itu 2 leg, ini dan ini. Gede ini. Nah, ini. Nah, untuk autocorrelation itu yang keluar 1 leg. Jadi, untuk model ARIMA yang kita dapat yaitu 2, 1, 1. Nah, model awalnya 211, tapi kita juga bisa coba dengan model 111 atau 011 atau 110. Nah, tapi yang nilai diferensinya nggak boleh diubah, itu tetap 1. Nah, sedangkan nilai P dan Q-nya itu bisa kita coba angka lain. Nah, ini kita ke time series, ke ARIMA langsung. Ini masukkan data yang permintaan. Ini 2, differencing-nya 1, untuk moving average-nya 1. Nah, yang perlu dicatat di sini kita buat tabelnya. Nah, untuk model 211 ini kita dapat 3 parameter, yaitu AR1, AR2, dan MA1. Untuk AR1, P-value-nya 0,681. Untuk AR2, P-value-nya 0,891, dan MA1 itu P-value-nya 0,001. Nah, ini kita masukkan dulu ke tabelnya. Nah, nilai MS yang dihasilkan yaitu ini. Ini juga kita copy.
Nah, sekarang kita lanjut ke model selanjutnya. Model selanjutnya kita coba 1-1-1. Nah, untuk model 1-1 itu parameternya ada AR1 dan MA1. Untuk AR1 p-value-nya 0,682 dan MA1 p-value-nya 0,000. Nah, untuk nilai MS-nya ini di copy dulu ke tabelnya. Ini selanjutnya kita coba model selanjutnya itu 011. Nah, untuk 011 parameternya itu MA1 dengan p-value 0,000. Model selanjutnya itu tadi 110. Nah, ini akan menghasilkan parameternya AR1 dengan p-value 0,009. Nah, setelah kita coba semua modelnya, baru kita identifikasi. P-value itu dianggap signifikan kalau di bawah atau dengan nilai 0,05. Nah, sedangkan ini terlihat di atas 0,05. Terus ini juga ada di atas 0,05. Nah, berarti di sini ada dua model terbaik. Nah, dari sini kita cari yang EMS-nya yang lebih kecil. EMS yang lebih kecil berarti itu di model 110. Nah, jadi ini yang kita pakai. Jadi kita coba lagi melakukan ramalan di Arima. Untuk 10. Nah, untuk melakukan ramalan ini kita klik di forecast. Nah, kita akan misal memforecast 6 bulan ke depan.
masukkan nilai forecast-nya di C5. Nah, ini nilai forecast permintaan mobil Toyota 6 bulan ke depan. Nah, bedanya ini kan Arima. Nah, kalau misalnya Salima, nah teman-teman tinggal mengikat di jurnalnya aja. Sampai di sini teman-teman bisa mengikuti. Apa ada pertanyaan? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Jadi aku lanjut mau ngejelasin tugas praktikumnya. Nah, ini untuk tugas praktikum. Teman-teman diminta untuk melakukan ramalan permintaan produk yang telah ditentukan sebelumnya dengan mencari data permintaan produk yang terkait dengan produk yang kalian buat. Data untuk ramalan itu minimal data 3 tahun atau 36 bulan. Lalu teman-teman diminta untuk melakukan peramalan 6 bulan ke depan. Susunan laporannya terdiri dari latar belakang, pengumpulan data. Pengumpulan data ini nanti datanya berupa tabel. Itu teman-teman bisa cari dari sumber karya tulis ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain. Lalu nanti lakukan plot data, lalu lakukan pengolahan data. Pengolahan data ini langkah-langkah peramalan kayak yang aku ini sebelumnya, tapi dilengkapi dengan screenshot-nya ya. Untuk selanjutnya itu hasil peramalan dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk contoh pengolahan datanya ini. Ini slide aku kelihatan ya. Lihat, Kak. Nah, ini. Misal tadi kan masukkan data ke dalam sheet, itu nggak usah di screenshot. Nah, ini tadi kan ada langkahnya, klik start, time series. Nah, ini bisa di screenshot. Terus yang ini cek stasioneran data. Nah, ini hasil box-boxnya. Terus ini misalnya langkah cek ke stasioneran data, ini bisa di screenshot juga. Nah, jadi screenshot aja sekiranya yang penting yang menampilkan hasil datanya. Nah, ini time series. Terus ini berapa leg yang keluar dari autocorrelation dan partial autocorrelation. Nah, oke. Untuk tugas praktikumnya apa, ada pertanyaan? Ini menggunakan metode Arima ya, Kak? Oh iya, untuk yang tugas praktikum aku mintanya pakai Arima. Jadi tadi kan kayak aku udah jelasin model datanya gimana, model peramalannya, lakukan kayak yang aku contohin buat praktikum tadi. Ini nanti slide-nya aku masukkan ke e-learning, jadi teman-teman juga bisa sambil latihan. Apa ada pertanyaan lain, teman-teman? Belum, Kak. Kak, izin bertanya sedikit, Kak, terkait pengolahan yang di POM-KN tadi. Soalnya beda dikit. Nah, di punya kakak tadi kan
Coba Kak buka POM kakaknya. Nah, ini. Nah, punya kakak kan ada periode to average-nya itu udah dicantumin di situ. Nah, kita tuh di POM KM nggak ada, tapi apakah kita menentukan dari yang desimalnya atas atau gimana ya Kak? Soalnya nggak ada Kak yang periodnya itu. Yang ini ya, period to average ini, yang 3. Iya Kak. POM-GM punyamu yang gimana? Yang apa? Yang versi berapa? Aku boleh share screen Kak? Oh ya, silakan. Gini Kak tampilannya. Oh, beda ya sama punyaku. Bentar, coba aku pahami dulu. Oh, ini itu kan Metodenya naive belum method. diganti. Itu kan masih naive method. Nah, coba ganti ke moving average. Yang moving, bukan yang weight. Oh, jadi Nah, nanti di sini ya Kak yang di situ digantinya. isi 2 atau 3 kayak yang kita coba tadi. Udah sama kan kayak yang aku tadi, hasilnya kalau yang moving average 2 itu next periodnya 48. Coba deh ganti moving average 3. Nah, udah. Baik Kak, makasih ya Kak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, kalau nggak ada, aku lanjutin ya. Jadi untuk minggu ini, kalian juga akan ada tugas individu. Nah, tugas individunya ini. Teman-teman diminta untuk melakukan peramalan dengan technical smoothing yang dari POM-QM itu. Dari data yang ada, dibuatkan plot data dan lakukan peramalan minimal 1 bulan ke depan menggunakan metode teknikal. Minimalnya itu 3 metode, lalu nanti berikan pembahasan dan analisis. Nanti ini datanya aku kirim di e-learning, data yang permintaan penjualan mobil itu. Data yang ini nanti aku kirimin di e-learning. Jadi nanti teman-teman boleh pakai, mau yang mana aja boleh. Saya pakainya 36 periode ya. Misalnya Toyota 36 periode berarti sampai ke Desember 2012. Terus yang lain misal mau pakai yang Honda. Oke, untuk tugas individunya apa, ada pertanyaan? Ini sama-sama 1 minggu, Kak? Iya, sama-sama 1 minggu. Baik, kepada pertanyaan lagi teman-teman untuk yang tugas minggu ini atau tugas minggu sebelumnya? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum aku cukupkan ya. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman untuk praktikum peramalan minggu ini. Semoga teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Saya kembalikan ke Pak Seno, Pak. Terima kasih Mbak Melin sudah menjelaskan, membimbing adik-adiknya untuk praktikum.
mulai dari pemilihan metodenya di technical smelting sampai pada Arima. Baik, itu ya pengarahan dari Mbak Melin. Untuk sesuatu yang mau disampaikan, silakan nanti bisa lewat grup atau nanti janjian dulu dengan Mbak Melin kalau ada sesuatu yang mau disampaikan. Baik, itu mungkin dari kami. Terima kasih Mbak Melin. Kemudian saya mohon maaf banyak kekurangan selama penyampaian. Kita ketemu di pekan depan. Baik, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.